Dari mana, Mas? Dari Hambalang. Dari Malang. Habis naik kuda. Kayak naik kuda. Naik kuda. Ya, kebetulan banget nih. Kemarin juga, Mas, Puan Maharani, Ketua DPR Republik Indonesia, juga baru datang dari Hambalang. Ngapain? Berkunjung ke kediamannya Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Ini sebagai ketua DPR apa sebagai Petugas partai dong. Kebetulan jabatannya kan melekat iya, sebagai iya. Ketua DPR. ketua DPR, petugas partai, ya. Iya. Ketua DPP juga kan? Betul. Ketua DPP. Tanggal 4 ya? Tanggal 4. Iya. Kemarin di Hambalang. Puan Katanya- menghabiskan weekendnya bersama Pak Prabowo Subianto. Ya, weekendan di Hambalang naik kuda. Sambil berkuda. Kuda belajar. Katanya sulit kalau kata Puan kan. Ya, nggak kayak di TV-TV. Kayak di bayangannya dia. Betul. Main kuda itu ternyata sulit, nggak sekedar naik ucuk gitu. Iya, Tapi harus ada tekniknya. Harus bisa bonding sama kudanya. Kudanya. Betul. Sampai Prabowo bilang sama kuda kesayangannya ya. Itu sempat kan yang dikasih. bercanda. Dikasih kan Dikasih. kudanya ke Puan, kuda kesayangannya. Nih, siapa namanya? Itu nama Aduh, kudanya. nggak tahu. Ini yang ngasih makan kamu ini ketua DPR kata dia. Seperti biasa, ketika dua pejabat Indonesia bertemu, maka yang dilakukan adalah saling lempar pujian. Kamu cantik sih. Bukan gitu. Bukan gitu. Bukan. Bukan gitu. Kamu Enggak cantik. gitu. Oh, enggak gitu. Atau Nah, bapak kan kamu? Bukan juga ya. kakek kamu presiden ya? bukan juga. Parah. Nggak ada juga. Enggak ada juga. Ibu kamu presiden ya? Oh, enggak. Kok tahu? Enggak tahu. Karena kan pernah. Kan pernah duet Pernah bareng. duet. Pernah gagal bareng kita kan gitu. Gagal bareng ya? Iya. Tapi Kan apakah 2024 akan duet. akan duet? Nah, Bisa jadi. Karena memang di akhir-akhir ini Puan Maharani kan sering keliling-keliling, Ted. ditugaskan Safari- oleh partai. Safari politik Safari ditugaskan politik. oleh partai ke beberapa partai. Pertama kemarin dia ketemu sama Surya Paloh. ya. Betul, di Nasdem Tower. Di Nasdem Tower. Datang ke sana bersama petugas partai yang lain, termasuk sekjennya Hasto. Terus kemudian kemarin ke Hambalang ketemu sama Pak Prabowo Pak Subianto. Prabowo, Menhan. Saat ini Menhan. Saat ini Menhan juga ketua. Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya. Nah, ini kalau publik melihat, ini kayaknya ada kemesraan antara betul. Puan Maharani Dan dan, juga Prabowo Subianto. karena memang ada sejarahnya sih kalau Karena menurut- memang iya betul, betul Mas. ada sejarah, terus kemudian mereka punya ideologi yang mirip-mirip, Mirip-mirip, beririsan lah. beririsan terkait negara ya kan, kebangsaan, terus kemudian nasionalisme. Makanya kayaknya memang dekat gitu. Besar kemungkinannya untuk bekerja sama lah, karena kan tidak ada pertentangan. Karena pada tahun 2009 itu kan mereka pernah bekerja bersama. 2009 ya itu ya. Iya. Yang Mega Pro. Mega Prabowo. Betul. 2009. Oh iya betul. 2009. Waktu lawan Pak SBY ya. Iya. SBY dan juga 2009 apa 2004? 2009. Yang di calonnya 3 itu sama Pak JK. Ya jadi karena sudah pernah bareng. Nah, ini ada kedekatan pun kemudian waktu kemarin Pak Prabowo sebagai Menhan ataupun sebelum jadi Menhan, dia juga dekat kan dengan Ibu Megawati, terus bersilaturahmi dalam berbagai kesempatan. Sempat dimasain nasi goreng. Sempat dimasakin nasi goreng juga di kediaman waktu Lebaran ya kemarin Iya. ya kalau nggak salah. Lebaran sempat masak bareng. Artinya ada kedekatan, terus kemudian ada sejarah bersama. Dan ini publik menilai kemungkinan nanti ke depan 2024 Puan Prabowo Bakal duet maksudnya. bakal duet. Cuman kemana Cak Imin? Tapi kemungkinan itu ada, Mas. Karena ternyata Puan menjadi salah satu orang yang istimewa mungkin bagi Prabowo. Istimewanya? Karena tidak semua tamu yang bertandang ke rumahnya, Prabowo, ke kediamannya, itu diajak berkuda. Oh gitu. Hanya beberapa orang aja, Mas. Oh iya? Iya, Siapa aja? Pak Presiden Joko Pak Widodo. Jokowi. Terus? Anaknya, Sang Putra Mahkota, Gibran. Wah spesial juga ya di Spesial. mata Prabowo ya berarti. Spesial, udah jadi wali kota.
Oh ya, anak presiden. Betul. Dan Puan Maharani. Puan Maharani. Anak presiden juga. Anak cucu presiden. Cucu presiden juga. Oh, komplit. Komplit. Berarti 3 orang ini yang pernah diajak berkuda. Dan naik kudanya yang kuda kesayangannya Prabowo. Bahkan seperti yang Mas bilang tadi kan, sampai dibisikin kan. Wih. Kamu ini dikasih makan sama ketua DPR loh, kan gitu. Terima kasih dong. sampai segitunya. Nah, lantas pertanyaannya kemana? Mau dibawa kemana nih Caimin nih? Terus, iya ya, kan ada Prabowo sama Gerindra PKB kemarin kan sudah saling deklarasi bareng berdua. Disentul kan? Disentul. Terus kemudian kalau Prabowo kayaknya memang diamanatkan, ya kan, oleh partai. Ditugaskan lagi oleh partai untuk jadi presiden. Iya, ya, betul. Saya legowo aja lah, saya terima. Saya untuk jadi calon presiden lagi dari Gerindra. Dan tapi PKB belum ya? PKB belum, tapi balihonya di mana-mana sudah ada. Oh, sudah ada Caimin ya? Iya. Oke. Dan kalau semisal PDI masuk nih ke koalisi atau gandeng sama Prabowo nih semisal, Caiminnya kemana ya? Nah, ini pertanyaannya. Tapi tadi habis lihat Instagram, Caimin berkelakar begini. Gimana? Kalau misalnya Pak Prabowo mau menang, ya pilih saya. Artinya kepercayaan diri Caimin ini tinggi. Enggak, tapi memang kalau kita lihat ya sejarah ya Teteh, semua tokoh calon presiden yang didukung sama PKB ini menang loh. Wah, misal PKB nggak pernah jadi oposisi loh. Misal selama ini, SBY, ya kan? SBY. Terus kemudian Jokowi lagi. Pokoknya dukungannya PKB, siapa tokoh yang dukung PKB itu pasti menang loh. Kalau dilihat kemarin track record. Berarti strategi PKB ini karena di belakangnya juga kan ya? Kuat. Iya, nggak usah disebut. Orang-orang nggak usah disebut. Ya di belakangnya kuat lah, gitu aja pokoknya. Jadi memang Caimin harusnya memang punya kesempatan sih untuk 2024 ya kayaknya ya. Iya, karena bisa dikatakan juga antara Gerindra dan PKB ini saling melengkapi, Mas. Di mana Gerindra ini adalah sebuah partai yang nasionalis, sedangkan PKB ini sebuah partai yang religius. Sehingga konstituennya kan beda. Jadi saling melengkapi. Ketika misalnya memang mereka berduet di 2024. Jadi makin besar nih lingkup konstituennya, pemilihnya makin besar. Oh iya, betul. Hitungannya di situ ya. Lagian untuk untuk kekuatannya juga kan udah cukup ya. Berapa persen sih? Kalau Gerindra 12-an ya? 12,57%, hampir 13. Sedangkan PKB 9,69. Oh, udah bisa ngusung sendiri kalau berdua aja ya. Berdua udah bisa. Apalagi nanti misalnya ditambah PDIP yang 19. Berarti sampai 20. Kayaknya ini ya, kalau dilihat dari aktivitasnya Puan Maharani, dia kan kemarin ketemu sama Nasdem. Nasdem belum punya koalisi kan juga, masih mungkin masih proses kali ya. Meskipun sudah memunculkan 3 nama. Begitu. Terus kemudian ketemu sama Prabowo yang notabene adalah bisa kita bilang jadi salah satu inisiator untuk 2 koalisi antara Gerindra sama PKB kan. Mungkin nggak nanti ke depan Puan Maharani akan ke barisan kayak misal KIB, ketemu sama Pak Erlangga atau sama Pak Zul gitu secara kepartaian gitu kan. Bisa jadi, Mas, karena mungkin kalau misalnya Mas kita lihatlah kemarin-kemarin yang ditemui oleh Puan ini atau PDIP adalah simpul-simpul pentolan-pentolan politik lah. Kayak Pak Surya Paloh, juga Prabowo Subianto yang memang punya kekuatan dalam politik Indonesia. Udah kawakan lah ya. Kawakan lah inisiator. Jadi mungkin PDIP memang gerakannya mengarah ke arah itu. Tapi yang kayaknya ya, yang nggak mungkin kayaknya ketemu sama PKS sama Demokrat. Nggak mungkin udah. Kayaknya nggak mungkin ya kalau sama PKS secara ideologi sudah berbeda. Katanya begitu. Sehingga
tidak memungkinkan terjadinya sebuah kerjasama antara PDIP dan juga PKS. Kalau Demokrat, Nah, kalau Demokrat, kan sejarah. ya sejarah lah. Dari sejarah. Dari ya. sejarah teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, Bisa men-tracking ya. tidak perlu saya jelaskan. Artinya memang apa yang dilakukan oleh Puan Saen ini memang terindikasi bahwa dia akan menjadi salah satu kandidat kuat Ya, betul. dari PDI Perjuangan ya. Pasca kemarin Rakernas, gerakannya kan sudah terlihat, terus kemudian sekarang yang ditugaskan partai memimpin memimpin petugas partai yang lain untuk menyambangi ketua-ketua partai politik atau tokoh-tokoh politik itu kan Puan Maharani. Iya. Gitu. Jadi memang sepertinya analisa kita waktu kemarin itu bisa tepat tuh. Soal Iya, betul. sepertinya Puan Maharani ini akan menjadi salah satu kandidat calon presiden di 2024. Antara presiden atau wakil presiden. Presiden Tergantung siapa yang diajak bekerja sama. Kalau misalnya sama Prabowo, Ya, bisa jadi. kayaknya nggak mungkin sih Prabowo akan jadi cawapres. Iya, lebih ke wakilnya Iya, kali ya. Wakilnya. Kalau dia sama misal siapa? Kalau ini Erlangga bisa jadi Bisa jadi Puan jadi Maharani jadi capres. capresnya kan gitu. Tapi kita nggak tahu nih, kita lihat juga gimana sih lagi gerakannya si Puan Maharani, sang anak presiden, sang cucu presiden, sang ketua DPR RI perempuan pertama Politikus perempuan yang luar biasa yang ini. luar biasa. Artinya kita lihat terus gimana perkembangan Iya. aktivitasnya Puan Maharani ke depan seperti Jadi apa. setelah Nasdem, Mm-mm, ke Gerindra. Gerindra dan siapa lagi nanti kita tunggu.